Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, senang sekali Kak Yanti bertemu kalian kembali di ibadah online Joel Kids. Nah, hari ini kita sudah masuk di bulan apa? Kita sudah ada di minggu kedua di bulan Agustus. Kita semua tahu di bulan ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaannya. Yang keberapa? Ayo. Keberapa? 78. Sudah 78 tahun yang lalu bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan dari apa? Dari penjajah yang melawan bangsa Indonesia. Nah, kita perlu bersyukur dengan Tuhan. Selama 78 tahun ini, Tuhan menyertai bangsa kita dengan ajaib. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus merasakan kemerdekaan. Siapa yang masih mau hidup dalam belenggu penjajahan? Nggak ada ya, nggak enak hidup dalam belenggu penjajahan. Tapi kita mau hidup yang dimerdekakan. Bulan lalu, minggu lalu kita sudah belajar tadi merdekakan dari apa? Ketakutan. Kak Yanti berdoa tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang merasa takut hari ini. Tapi hanya ada satu takut yang harus kita jaga terus dalam hidup kita. Takut apa? Takut akan Tuhan. Amin. Biar takut akan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Ada dalam hati kita senantiasa. Setiap langkah kita terus punya rasa takut akan Tuhan. Tapi untuk takut yang lain, tidak ada. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Sekarang kita mau lanjutkan lagi. Siapa adik-adik yang sudah siap belajar? Sudah? Siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita dengarkan sama-sama cerita kakak berikut ini. Mau ya? Oke. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dimerdekakan dari ketakutan, hari ini kita akan belajar dimerdekakan dari apa ya? Ada yang tahu? Dari apa? Kebodohan. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Dimerdekakan dari kebodohan. Siapa yang mau tinggal dalam kebodohan? Gak ada ya. Siapa yang mau disebut anak bodoh? Gak ada. Kita mau jadi anak yang pintar. Kita mau jadi anak yang pandai. Nah, di Alkitab ada seorang tokoh yang karena kebodohannya membuat dia kehilangan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Siapa ya? Coba dipikir, siapa ya tokoh Alkitab ini? Karena kebodohan dia, karena ketidakmengertian dia, membuat dia kehilangan yang besar. Ada yang tahu? Kita buka sama-sama di Kejadian pasal yang ke-25. Ada siapa ya di situ ya? Kejadian 25 ayat yang ke-29 mulai. Kalian bisa baca lengkapnya nanti di rumah. Kakak hari ini akan bercerita tentang seorang yang bernama Esau. Siapa Esau ini adik-adik? Esau ini adalah saudara dari Yakub. Mereka berdua ini adalah anak kembar. Tapi ketika proses lahirnya, Esau lahir yang pertama. Sehingga Esau ini disebut sebagai anak sulung. Sedangkan Yakub dia adalah anak bungsu. Nah, suatu hari Esau ini sukanya ke padang, dia suka berburu. Sedangkan Yakub dia sukanya tinggal di kemah. Dia suka masak, dia suka mengerjakan pekerjaan rumah. Suatu kali Esau lagi capek gitu pulang dari padang. Dia capek, dia lihat Yakub. Yakub lagi masak adik-adik. Siapa yang tahu nih Yakub lagi masak apa? Yakub lagi masak masakan kacang merah. Wah, Esau yang dari padang, bau makanan yang enak, perutnya terasa lapar. Alkitab mengatakan Esau berkata seperti ini kepada Yakub, aku bagi dong makananmu, itu rasanya enak sekali. Boleh ya buat aku? Yakub ini seorang yang pintar adik-adik. Dia tidak mau memberikannya sekedar gratis untuk Esau. Dia bilang gini, boleh aku kasih kamu masakan ini. Tapi ada syaratnya. Apa-apa syaratnya cepetan? Aku lapar, kata Esau. Syaratnya adalah tukar dulu hak kesulunganmu dengan makanan ini. Esau bingung, hak kesulungan? Harusnya, apa itu nggak penting. Beda kalau kamu minta bajuku misalnya ya, mungkin aku nggak boleh. Hak kesulungan, buat apa? Boleh. Sudah, hak kesulungan buat kamu. Yang penting aku dapat makanan ini. Dikasih adik-adik. Esau makan dengan lahap, wah perutku kenyang hari ini. Yakub merasa senang. Waktu berganti waktu, hari berganti hari. Hingga suatu kali Ishak sudah semakin
tua. Dan dia akan melepaskan berkat kesulungan untuk anak sulungnya. Dan akhirnya satu cerita terjadi. Berkat itu dilepaskan kepada siapa? Yakub atau Esau? Kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub yang sudah mendapatkan hak kesulungannya. Ditukar dengan semangkok masakan kacang merah. Kita mau lihat seperti apa sih berkat kesulungan ini. Yuk kita buka sama-sama di Kejadian 27. Ayat yang ke 27. Ya, kakak akan bacakan, kalian menyimak dari rumah. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Hebat ya berkatnya. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Gak cuman sedikit. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat kesulungan yang luar biasa adik-adik. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. Siapa yang memberkati akan diberkati. Dan itu Yakub terima. Ketika selesai terima Yakub, yes, amin. Dia keluar. Datanglah Esau. Membawa masakan yang diminta ayahnya. Dia berkata, ini ayah masakan yang kamu minta. Sekarang berkati aku. Dan Ishak berkata, berkat itu sudah turun ke Yakub adikmu. Esau sangat marah. Esau sangat kesel. Dia berkata, ayah, tidak adakah lagi berkat yang lain untuk aku? Dan Ishak berkata, enggak ada. Berkat kesulungan itu cuman satu. Dan sudah diterima oleh Yakub. Esau sangat menyesal. Esau sangat menangis meraung-raung. Dia begitu, kenapa aku bodoh ya? Aku tukarkan hak kesulungan dengan semangkuk masakan kacang merah. Dan akhirnya bisa berbuat apa Esau? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya menjadi pelarian. Dia tetap anak Ishak, tapi dia tidak mendapatkan berkat kesulungan. Adik-adik, ngeri sekali kehidupannya Esau. Sedih sekali dengan kebodohannya dia. Dia tidak pernah ngerti. Dia tidak pernah tanya sama bapaknya, gunanya apa sih hak kesulungan. Dia memutuskan sendiri karena apa? Perutnya yang lapar. Dan hari itu dia kehilangan hak kesulungan. Adik-adik mau tinggal seperti Esau, ada dalam kebodohan? Enggak. Kita tidak mau ketinggalan, kita tidak mau kehilangan sesuatu yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Sekarang bagaimana supaya kita merdeka dari kebodohan? Yang pertama, kenali diri kita adik-adik. Jangan pernah merasa diri kita tuh paling hebat. Jangan pernah merasa diri kita tuh paling pinter dari yang lain. Yuk rendah hati dan punya sikap mau belajar. Punya sikap, aku mau yang belajar ini, aku pengen belajar itu. Ada teman mungkin yang lebih pintar main sepak bola. Main sepak bola bareng yuk, aku diajarin. Buang semua rasa, aku ini paling hebat. Main komputer, aku paling jago. Gak adik-adik, ada yang lebih jago dari kalian. Kenali diri kita, rendah hati, dan mau belajar. Itu karena lepas dari kebodohan. Yang kedua adalah apa? Minta hikmat. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dia adalah sumber hikmat itu. Minta hikmat sama Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita merdeka dari kebodohan kita? Doa. Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Setiap kali mau melangkah, terus ngomong, Tuhan ini benar enggak ya? Bukankah Tuhan yang tahu segala sesuatu? Dia Tuhan mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita. Ngomong Tuhan, ini betul enggak aku kesini? Tuhan, aku betul enggak aku harus seperti ini? Punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Siapa yang di sini sering bercakap-cakap dengan Tuhan? Ada? Kak Yanti berdoa setiap kalian punya satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Punya satu kedekatan dengan Tuhan.
Dia yang tahu segala-galanya atas hidup kita. Jadi dia yang tahu, yang paling tepat, yang memutuskan semua yang terbaik buat hidup kita. Doa minta hikmat. Setiap pagi ketika kalian bangun tidur, berkata, Tuhan tolong aku minta hikmat yang dari Tuhan. Buat memutuskan semua yang terjadi hari ini. Buat menjalani setiap hari-hariku, aku minta hikmat yang dari Tuhan. Amin. Mau semuanya? Siapa yang di sini mau merdeka dari kebodohan kita? Semua ya, kayak dipercaya semua kalian angkat tangan di rumah. Tidak ada yang mau mengalami seperti Esau. Dia kehilangan berkat yang besar karena kebodohannya. Sebelum Kak Yanti selesai, Kak Yanti akan tutup dengan cerita ini. Suatu kali ada seorang ibu yang diberikan hadiah oleh anaknya. Wah, hadiahnya apa ya? Dalam sebuah amplop dibaca. Ternyata dia mendapatkan hadiah tur di kapal pesiar. Wah, senang sekali. Ibunya, yes, aku senang dapat hadiah ini. Karena aku belum pernah naik kapal pesiar. Wah, dia ngomong ke tetangga-tetangganya, hei, besok aku mau naik kapal pesiar. Aku mau keliling dunia, dia bilang gitu. Aku mau siap-siap apa ya? Oh, aku mau beli roti. Dia beli roti yang banyak. Dia beli minum. Dia beli mie instan mungkin. Dia beli banyak makanan. Nanti aku mau makan ini di kapal pesiar. Kan kalau di kapal bingung ya mau belanja di mana ya. Dia bawa semua makanan, masukkan ke tasnya. Di hari yang ditentukan dia jalan dengan senang sekali. Dia naik kapal pesiar. Wah, keren sekali kapalnya. Bagus. Hebat sekali. Wah, anakku ini sayang sama aku. Hari pertama adik-adik, dia mulai buka tasnya, dia makan roti, wah aku kenyang ini, dia minum air yang dia bawa, dia makan yang dia punya. Sambil dia jalan-jalan, kapalnya ini bagus sekali. Hari pertama, sekarang hari kedua, makanannya masih, makan lagi. Aku makan ini, masih cukup buat aku. Minumannya, masih cukup lah buat aku. Hari ketiga adik-adik, kok tinggal sedikit ya makananku ya. Tapi kalau nggak makan aku lapar. Sudahlah aku makan. Sampai akhirnya tasnya ibu ini kosong. Makanannya habis. Tapi dia melupakan satu, dia lihat, loh setiap kali makan, waktunya makan, kenapa orang-orang ini pada pergi ke satu restoran? Mereka jalan ke situ. Dia pikir, wah ini pasti mahal restorannya. Aku nggak akan mampu lah bayar makanan di situ. Aku makan aja ini roti yang aku bawa. Dia diem, dia makan sambil ngeliatin orang-orang di restoran. Sampai hari ketiga makanannya habis. Dan dia lemes duduk, dia kelaparan adik-adik. Hingga satu kali ada petugas yang datang. Dia ngomong, ibu kamu kenapa? Kamu sakit bu? Enggak. Lah ibu kenapa? Saya belum makan. Hah? Bu, kenapa belum makan? Bukankah? Sebentar, tunggu. Saya lihat tiket ibu dulu. Ketika dibuka tiketnya adik-adik, di situ dikatakan tiket ini adalah kelas yang paling atas. Dia berhak menikmati semua fasilitas yang ada di kapal pesiar ini, termasuk makan di restoran mewah itu. Petugas ini ngomong, bu, ibu ini bisa makan sepuasnya, yang ibu mau apapun itu di restoran. Kenapa ibu tidak mau pakai tiket ini? Aku enggak tahu, Pak. Aduh, ibu ini punya tiket kelas atas, tiket yang paling mahal. Dia bisa menikmati semua yang baik, tapi karena kebodohannya, karena dia enggak mau tanya dengan petugasnya, membuat ibu ini kelaparan adik-adik. Ironis ya, tiketnya mahal, paling keren, tapi dia kelaparan di kapal pesiar yang begitu indah. Dan akhirnya petugas ngomong, sudah bu, sekarang ayo ke restoran, ibu mau makan apa? Ibu bisa makan sepuasnya, sampai nanti pelayaran ini selesai, sampai nanti tur ini selesai. Adik-adik, harusnya ibu ini bisa tanya dengan petugasnya, Pak, boleh nggak saya makan di situ? Ini tiket saya. Tapi ibu ini bodoh adik-adik, dia nggak mau tanya. Dia merasa cukup, aku sudah bawa roti, aku sudah bawa makanan, cukup ini buat aku. Ternyata enggak. Ingat sekali lagi, kebodohan kita membuat kita kehilangan semua yang besar yang menanti di depan kita. Kakak berdoa, tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang
yang terbelenggu dengan kebodohan kita. Mungkin kebodohan dalam pelajaran, ayo berdoa minta hikmat dari Tuhan. Mungkin kebodohan kita saat mengambil keputusan, tanya Tuhan sekali lagi, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Amin. Siapa yang mau merdeka dari kebodohan? Kayak undang ayo bangkit berdiri di rumah masing-masing, angkat tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Amin. Katakan Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau dimerdekakan dari setiap kebodohanku. Aku mau dimerdekakan Tuhan dari setiap kepintaranku yang dianggap paling benar. Aku mau dimerdekakan Tuhan dari kebodohan. Aku tidak mau kehilangan yang terbaik. Aku tidak mau kehilangan berkat yang besar karena kebodohan dalam hidupku. Tuhan tolongi aku Tuhan. Biar setiap hari aku selalu tanya Engkau. Aku selalu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Apapun yang harus kami kerjakan, Tuhan tolongi kami Tuhan. Biar dalam hidup kami, hari-hari kami terus mengandalkan Engkau. Kami terus mendapat hikmat yang daripadamu. Sekarang semua taruh tangan di kepala adik-adik. Katakan Tuhan, berikan kami hikmat yang dari surga turun atas hidup kami. Hikmat yang membuat kami sanggup menjawab setiap apa yang harus kami lakukan. Hikmat yang membuat kami bisa tahu apa yang harus kami kerjakan. Tolongi kami Tuhan, tolongi kami Tuhan. Tuhan Kau berkati setiap anak-anak Joel Kids dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan hikmat yang dari surga turun atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar yang terbaik turun atas anak-anak. Dan kami semua Tuhan mulai hari ini kami merdeka dari semua kebodohan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Engkau terus berbicara dalam hidup kami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.